Dari dia bilang saya settingan, saya mendompleng, dan semacam-macam lah ya. Kan kemarin sempat difitnah juga katanya settingan 70 juta. Udah banyak sih ya yang kayak gitu, yang di setting dia, yang di set lah, yang dibilang menikah lah, yang udah bilang prewed kayak ini. Kalau kita bilang whatever you are lah gitu. Aku punya prestasi sendiri, aku bisa bernyanyi, ngapain sih buat satu-satu gitu. Yang instan justru bukan Niki, Zaskia mungkin. Haknya semua orang yang mau menilai Neng baik atau buruk ya. Harga nyanyi naik, main film naik, makin tawaran makin banyak, malah kadang-kadang sampai kecapean nggak bisa terima job. Ya, saya harus ikhlas ya. Mau tidak mau pasti seseorang yang nempel sama saya pasti dia akan terekspos juga. Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi kita tidak harus menghasilkan solusi. Dan bahasan kali ini yaitu sensasi. Perlukah sebagai seorang selebritis kita melakukan yang namanya sensasi untuk mempertahankan popularitas kita? Dan sudah hadir narasumber kita, salah satunya ada di sebelah kiri saya, yaitu Saiful Jamil. Ya. Selamat malam. Bang Ipul. Ya. Perlukah kita melakukan sensasi, senantiasa saling mengisi satu dengan yang lainnya? Atau dalam bahasa sekarang itu disebut dengan settingan, ya? Settingan. Gimana menurut Bang Ipul? Sebenarnya yang saya alami sekarang ini dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa dikategorikan sebuah settingan. Ini yang saya alami, terus terang saya nggak bohong ya. Saya tuh pure. Dan kalau bohong juga mereka nggak peduli. Iya kan? Loh kan, situ kan menuduh saya. Enggak, saya nggak menuduh, bertanya. Beda, menuduh dengan bertanya sama. Oke. Iya. Nah makanya saya menjawab. Gitu. Iya makanya, iya. Iya kan? Silakan. Yang saya alami ini adalah hal yang natural. Orang-orang yang dekat saya adalah kebetulan memang satu profesi. Terus tiba-tiba media pengen tahu Bang Ipul kok ini jalan sama siapa gitu kan. Terus mereka ingin cari taunya itu terus menerus gitu kan. Ya saya juga nggak bisa bohong. Ya udah saya kasih tahu ini teman saya dan mereka nggak percaya gitu. Dan ternyata teman-teman perempuan-perempuan yang di kanan kiri saya ini mendapat sebuah imbas yang baik buat dia gitu. Seperti yang di sebelah kanan saya nih. Ini justru saya bertanya dari tadi, Dewi Persik emang ini ya apa? Pak, interupsi, maaf interupsi. Ya. Bapak boleh lihat penglihatan Bapak, itu bukan Dewi Persik, Pak. Masa belum tahu potongannya? Dewi Busik, Pak, kalau yang sebelah kanannya, Pak. Maaf. Ya makanya saya dari tadi, ini Dewi Persik atau Dewi Burik? Dewi Burik, ya. Ini kan tadi katanya kalau misalnya sama Mas Ipul kan, itu pure. Iya. Ya. Coba sekarang dia sama saya, settingan bohongan apa? Pure, beneran ya? Ya. Saya kan menempel di samping kanannya nih. Iya, betul. Coba ya. Coba nempel. Soalnya tadi ke WC juga dia nempel juga, Pak. Oh iya? Iya. Ini ngomong-ngomong Anda ini artis atau toke? Aneh gue nempel mulu. Dia nempel di mana-mana, Pak. Ya? Bisa nempel di dinding. Bisa kali kita. Jadi selama ini kan pernah juga tuh yang saya dengar, Anda pernah dekat dengan yang penyanyi. Adalah pokoknya. Cinta satu suro. Oh indahnya malam satu suro. Oh indahnya. Itu kan? Bukan itu loh. Yang benar lagu yang benar lah. Itu lagu bagus kan. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Udahlah itu udah lewat. Dulu itu bukan settingan tuh. Itu diduga itu settingan. Waktu dulu ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan masalah ini. Malah masuk ke
Kemana? Saya nggak bawa Twitter soalnya. Maaf ya. Jadi ada yang bertanya tentang masalah itu. Bukan. Pak. Itu Twitter ngapain dibawa, Pak? Twitter dibawa. Gua baru mau tanya, Twitter itu apaan? Iya, jadi kebetulan waktu itu kan saya memang lagi pas cerai dengan istri yang pertama. Ya. Terus saya memang kenal Melinda, orangnya cantik, tinggi, baik. Pada waktu itu, waktu saya kenal. Oh, jadi sekarang berarti nggak baik dong ya dengan kata-kata seperti itu? Soalnya karena dia nggak baik, saya tinggalkan. Oh, coba interupsi sebentar. Ya. Ini pembicaraan kita sudah ngawur kemana-mana kayaknya. Iya, betul Pak. Perlu. Sebentar, interupsi. Ya. Ini penghulu saya ngapain ke sini? Ini ngapain ke sini? Ini penghulu saya, Pak. Ki, gua baru mau tanya. Ini Pak, kayaknya di sini bukan acara kawinan gitu. Kenapa Pak? Ya, kenapa Pak? Maaf, saya bukan penghulu di sini. Iya. Saya mewakili Pak Lurah. Bisa hadir. Oke, please dong, Pak. Jadi perlu kita luruskan, saya memandang dari kacamata politik. Ya. Yang lo ngomongin gua. Pak, ini siapa yang ngomongin situ? Ini saya membahas tentang settingan yang dilakukan oleh saudara Saipul Jamil. Nggak ada hubungan dengan Anda, Pak Bolot. Jangan ngomongin gua tempat banyak orang. Nggak ada. Siapa yang ngomongin? Ya, ini pemirsa tentang Saipul Jamil tadi. Inilah tukang potong kambing lagi pada ngobrol. Kita biarkan saja. Belum tahu gua lo. Astagfirullahaladzim. Awas, sekali lagi nyebut nama gua. Awas. Udah settingannya gitu. Itu salah satu yang disetting tuh ya begitu. Ya, saya rasa ini ada rasa mungkin bikin sensasi sama saudara Saipul Jamil. Ada aroma politik, money politik di sini. Oh, money politik ya? Saya mencium aroma duit di situ. Jadi maksudnya gimana nih? Settingannya itu jadi dia settingan sudah bagus, tapi hasil yang di sebelahnya tidak bagus. Bagaimana kalau menurut saudari Melani? Belum, siapa itu Melani? Belum kenal mungkin dengan saya. Iya. Tolong dan juga diri ya. Para yang hadir dan hadiran semuanya, jangan panggil Melani. Ya. Panggil aja Mika Tambayong, ya. Baik. Siapa? Mika Tambayong. Mika Tambayong. Kita ngomong Mika Tambayong masih ngerti Oki yang lain. Udah tua nggak ngerti Mika Tambayong. Lu ngertinya siapa namanya? Mika Tambayong. Sundel bolong. Oh iya, Mika Tambayong Sundel Boyong. Iya. Boleh nggak tuh kalau misalnya melakukan yang namanya settingan untuk mempertahankan? Nggak setuju dong. Ngapain artis-artis selalu mencari sensasi menurut saya ya? Karena sebenarnya kalau menurut hemat saya, sensasi itu daripada nempel sama artis itu hanya bersifat sementara. Lebih baik kalau sensasi itu digunakan untuk kita makan pakai nasi, pakai sensasi, baru kita pakai tempe, tahu. Terasi. Sambal terasi. Saya tanya sama ibu, terasi sama sensasi sama baunya nggak? Bener kan sama baunya? Kemana-mana orang nyium kan? Sama bu sebetulnya intinya. Gitu. Iya juga ya. Ya, susah kalau ngomong sama udang. Lu ngomong kan sensasi. Terasi udang. Pelayan lapo begini nih. Nih kalau menurut Sahribet gimana nih? Ini Syahrini cuman udah ribet banget. Sahribet, ini ngajak bubunya ya? Aku ini kan berdua sama ini sama pasangannya. Ganteng kan? Kalau sih senengan daun muda gitu, yang di bawah daun pintu. Gue bingung. Masa pintu ada daunnya? Aduh. Lihat dong, orangnya kan ganteng, cuman agak gemuk sedikit. Ini sensasi bukan nih untuk Sahribet ini? Sensasi nggak nih dengan membawa daun? Nama gue siapa sih? Syahrini tapi udah ribet. Orang Syahrini Saribet. Ini yang ribet. Ini Saribet. Saribet ini. Enak ya Sahribet. Bener Angry Bird aja. Angry Bird. Ya. Siap ditarik gitu. Oke, udah lama berhubungan dengan Sahribet ini? Sama Ridho Roma. Sudah. Ini Ridho Roma? Ridho Roma. Gila. Nanti tenang ya, gilirannya nanti Daud ya. Aduh, kecil tapi selingkuhannya. Pasti penasaran, makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK Indonesia Lawak Club.
Ya, kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai pasangannya dari Sahribet. Dan kalau kita melihat perjalanannya, ini ada beberapa yang bisa kita lihat dari tayangan berikut ini. Kita saksikan. Apakah memang itu betul foto-foto dari Sahribet itu? Sahribet. Betul. Foto-foto ini asli? Pakai mic Sahribet? Ya. Kayak mau nyebrang bingung banget ya kayaknya. Nanya siapa? Enggak, saya ngomong sendiri. Ngomongnya biar ada keras suaranya. Biarnya budak. Ya Allah. Bukan. Yang budak lu gua katain. Kan kuping lu yang rapet. Masa ada kuping rapat? Lu ditanya nomor, ditanya, no. Lenong udah, main lenong udah. Siapa? Orang ditanya. Iya gua ditanya. Iya mantan Ditanya jawab benar. Ini barusan ditanya, katanya kok aneh sih ini kuping atau anggota DPR kok ada rapat gitu. Kuping lu yang rapat katanya. Lu yang budak gua salahin. Ngaku juga dia. Kita sebentar, kita ucapin selamat dulu. Iya, oh. Ini kan baru aja. Rio Dewanto, Atika Siola. Baru nikah selamat. Di pulau ya nikahnya ya? Bentar, itu kan, ini kan mantan. Kita lihat fotonya itu ya. Lihat ya. Bahwa Anda pernah berpasangan dulu. Ya, tapi sudahlah, lupakanlah masa lalu ya. Karena masa yang sekarang ini. Ya begitu kira-kira 200 tahun yang lalu itu. Iya. Dinosaurus kali yang lalu ya. Kelamaan. Kalau tidak salah pada saat itu Gajah Mada datang ya, hadir ya di perkawinannya ya. Iya. Silakan duduk. Kalau ngomong ke saudara Bang Ipul ya. Bang Ipul waktu dulu tuh ada harganya nggak Bang Ipul untuk dekat sama Bang Ipul gitu? Ada nggak? Nggak, biasanya ada. Mungkin ada tarif ya. Buka aja buka. Karena itu menjadi tren sekarang gitu ini. ya? Iya. Ada harganya nggak? Mungkin tarif bawah apa tarif atas? Taksi kali. Aduh, enggak lah, nggak main gitu-gituan. Kalau saya mah asal suka sama suka aja. Jadi kita sama-sama suka lagi, sama-sama cinta. Nyanyi lagi. Biar saja orang mau bilang apa. Kalau saya gitu Kang Denny. Ya. Jadi kan yang bisa menilai itu sensasi itu kan kadang-kadang memang orang yang suka bikin sensasi. Jadi dia menilai itu semua sensasi. Jadi setiap ada pemberitaan artis yang heboh, kadang-kadang yang suka menilai sensasi itu orangnya itu gitu. Orang yang suka bikin yang sensasi. menuduh. Yang menuduh itu yang suka Jadi, melakukan sensasi. Sebenarnya itu betul. Terus gara-gara ternyata heboh, booming, orang nebak itu sensasi. Coba saya mau tanya, betul nggak itu tarifnya 30 sampai 300 juta? Kalau seorang ahli hukum, dalam ahli hukum lawak, saya pikir dia pasti ada data-datanya. Iya betul. Perkenalkan saja kalau gitu saya berdiri dulu ya, karena ini saya berdasarkan data ya. Karena KUH Perdata itu ya, itu berdasarkan data. Ya. Kalau KUH pidana? Itu berdasarkan dana ya. Oh, jadi ada duitnya ya. Tergantung duitnya ya, benar-benar. Ada laki-laki membawa penggaris ya. Perkenalkan saya Oki, pengacara paling ngartis ya. Dan kebetulan saya adalah teman dari Hotman Paris ya. Yang selalu eksis ya. Dimana sedikit berkumis ya. Walaupun saya sih nyium dikit nggak ada bau amis ya. Oke, saya mau tanya sama Anda, apa benar tarifnya 30 sampai 300 juta di situ ada? Kemarin terakhir tarifnya Mbak Oki ke saya berapa? Tarif yang mana Pak? Saya maaf,
Ini saya dalam menjadi seorang pengacara, Ya, betul. tarif saya Dia itu memang mengetahui. perkata saya dibayar. Dibayarnya Jadi begitu berapa? ada kasus sensasi, Ya. itu saya pasti harus berikan harga semurah-murahnya. Karena kalau saya, kenapa saya kasih harga murah? Betul, ya. Karena saya diwawancari oleh infotainment, saya bisa masuk TV. Nah, saya kan di situ promo gratis, Iya, ya. Jadi buat Anda bagaimana? Saya tekankan sekali lagi, 30 sampai 300 di mana budget Di mana Anda? itu? Di antara range berapa? Range berapa? Budget saya ya? Iya. Budget untuk konser. Untuk sensasi tersebut. Ya ampun, dia bilang. Saya tuh ngapain gitu-gituan. Kalau seandainya mau... Anda bisa lebih perjelas gitu-gituan tuh apa maksudnya? Nah, itu jadi saya kurang mengerti. Saya kurang konotasinya mengerti gitu-gituan. agak negatif kalau begitu. Apakah Anda pernah gitu-gituan? Nah. Itu gitu-gituan gimana? Negatif ya, negatif Coba, ya. coba. Betul lah, 30. Luas ini. Dan itu Apa yang penawarannya Anda sampaikan? apakah dari Anda atau dari pihak rekaman atau si artis yang mau Enggak, melejit itu? Gini aja sih terus terang, memang ada beberapa artis yang pengen mengajak saya untuk Ada ya berarti ya. melakukan itu gitu. Saya bilang mungkin karena saya kurang minat, makanya saya suka kadang-kadang suka ngisengin mereka gitu. Bahkan di atas itu saya tawarkan. Oh, di atas 300 Iya. juta berarti. Bahkan di atas 300 lagi. Iya, di atas 300. Bahkan di atas 1 miliar saya tawarkan. Oh, pasti dia untuk nggak akan membuat dia berani kapok kan? atau gimana sebenarnya? Iya, makanya maksudnya biar jerah. Maksudnya nggak semua di sini ditekankan, nggak semua artis bisa diperlakukan untuk bisa berbuat setting. Gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Anda berbicara mengenai sensasi, kita cari laki-laki yang lebih ganteng daripada Saiful Jamil. Anda nggak mandang di sini. Lihat dong. Ada yang ganteng, atletis, keren, six pack. Oh my god. Ngapain kita fokus kepada seorang Saiful Jamil? Saiful Jamil gak ada apa-apanya. Ini ada laki-laki udah berskala internasional. Ini orang. Yang mana? Oh, bukan orang. Saya pikir ini pete Cina, Bu. Bu Oki. Maaf, saya ribet. Bu Oki kan mulutnya kadang-kadang suka jahat. Masa dibilang pete Cina? Bukan pete Cina. Boleh berdiri? Lihat bentuknya. Masa nggak tahu? Ini cotton bud. Enggak, dari tadi ini. Aduh, astaga, kirain saya power bank siapa ini? Sini. Ini ya, dari tadi ini orangnya. Orang. Kirain ada yang nge-charge. Kirain astaga nih orang. Aduh. Ini masalah harga ini. Harga? Iya. Harga kambing saat ini ada yang 2 jutaan. Aduh, Bapak kan kemarin sensasinya Anda itu tuh dituduh ya. berselingkuh. Nah, Anda berselingkuh. jangan coba-coba berselingkuh. Entar dikutuk jadi jerawat lagi sama Tuhan mau. Emang asalnya dari mana? Dari jerawat aja, Dari Pak. jerawat? Jerawatnya jerawat batu, Pak. Astaga. Ibu Oki ini harusnya Anda tuh apa ya? Membela saya loh. Iya. Saya kan orangnya nggak konsisten. Tergantung bayaran ya. Gimana, Pak? Boki, maaf kalau model begini jangan dibela Boki. Iya, Jangan dibela, ditiup aja dia hilang, Bu. Apa-apa. Mana Anda bisa jelaskan? Bisa jelaskan nggak? Ya. Betul ya ada settingan itu? Oh, tidak. Tidak ada? Tidak benar adanya. Jadi istri Anda tuh cemburu memang secemburu-cemburunya? Iya. Begitu juga dengan... Apa yang dicemburuin ya? Nah, Anda kurang ajar sekali ya. Anda kurang ajar loh. Anda kurang ajar loh. Saya tidak kurang ajar. Saya mewakili beberapa pertanyaan dari masyarakat. Enggak ya. Setuju, betul, Ya kan setuju. harus ada alasannya. alasannya banyak. Kayak saya kan tipikal cowok yang coverboy. Cewek yang deketin saya, bukan saya yang deketin cewek. Idi mampus. Percaya. Di SD aja dia laku banget. Cilok itu cilok. Bukan. Cilok. Ayam yang warna-warni kecil-kecil. Mungkin begini Pak Denny, saya Ya. luruskan. Mungkin kalau banyak orang-orang sekarang ini mengenal dan hobi dan suka mengumpulkan gitu kan. Mungkin rumah-rumah minimalis, bergaya busana minimalis. Betul. Mungkin istrinya penyuka laki-laki minimalis kan. Gitu. Mungkin saja kan. Tapi mungkin lebih tepatnya bukan bergaya minimalis, itu digemari oleh perempuan atau istri-istri yang suka dengan gaya minimales.
Mending males, oh males aja itu namanya. Males saja. Itu males. Atau Tapi bisa ini- juga gini Mbak Denny. Oh iya, nah ini Pak JK. Tapi tolong diperkenalkan dulu, Pak JK ini siapa gitu kan? Dari tadi saya sudah duduk di sini. Iya betul. Saya melihat, maaf Pak, maaf. Saya lihat tadi Pak Denny, gitu. Pak Denny dia sudah tadi berapa halaman ngomong, sampai tidak belum diperkenalkan masa nggak tahu. Iya tadi saya lupa maksudnya. Maaf Pak, silakan Pak. Pak JK ini terkenal masa nggak tahu sih? JK, jamur kancing. Jamur kancing. Kita bisa lebih fokus nggak? Mas, gado-gado 2 mas. Sembah, nah. Sangkain penjual gado-gado katanya. Astaga, cabai rawitnya ngomong. Jadi ada alasan kuat juga kenapa ada artis pendatang baru memilih Daus Mini sebagai objeknya. Nah, ini. Nah, objeknya mini juga. Jadi resikonya juga mini. Oh, sedikit ya? Sedikit. Makanya dipakailah Daus Mini. Daus Mini, begitu. Jadi Bapak juga menduga bahwa Daus ini adalah settingan kalau begitu? Saya pikir seperti itu. Iya. Karena settingan juga kecil. Iya, betul. Hasilnya juga kecil. Iya. Ada orang atau artis yang ingin menciptakan sensasi Yang itu, besar? ingin membangun brand awareness. Bapak, bahasanya jorok banget. Jorok sih. Jadi kalau orang sering namanya lebih sering disebutkan, orang itu akan menjadi terkenal. Satu contoh. Ada lagu yang liriknya, sebut namaku 3 kali. Bento. Iya. Ngetop lagunya. Langsung. Dan virus itu menjalar ke tindak kriminal. Seperti misalnya? Misalnya ada kasus maling. Maling. Itu malingnya juga ingin terkenal rupanya. Iya, benar. Iya. Jadi ada psikologi yang tercipta bahwa kalau semakin sering dia diberitakan, semakin sering disebut, maka dia akan populer. Iya, in my mind. Masuk akal. Oke. In my mind. Iya. Betul sekali. Sekian. Iya, terima kasih. Pak Jarwo, Belajar. Nah, saya ingin tanya lagi, sekali lagi nih. Ada nggak harga yang dipatok di situ? Tidak ada. Tidak ada. Dan itu emang benar-benar pure kesalahpahaman aja. Kesalahpahaman? Iya. Jadi benar-benar kesalahpahaman. Jadi kasus ini Anda menyalahkan Pahaman karena melakukan... Bukan begitu Pak, bukan begitu. Dia kata dia salahnya Pahaman. Iya, walaupun orangnya kecil bahasanya tinggi Pak. Tenang aja Pak. Jadi kesalahpahaman seperti apa maksud Anda? Ya, antara saya dengan istri gitu kan, bahwasanya saya belum menceritakan siapa sebenarnya perempuan Anda tersebut. sama. Perempuan yang disebut itu siapa? Waktu dia menyampaikan ke istri, waktu bisikin ke istri, lihat istri lu diri apa enggak? Pas bisikin begitu mana lu bisikinnya? Awar-awar. Itu telinga ketiga. Ya, saya ingin tanya coba. Saya ngelihat di sini bahwa Pak Bolot ini adalah orang yang paling suci ya. Suci dari mananya Pak Denny? Maksudnya? Suci dari Dia, mananya? dari wajahnya, dia tidak mempunyai yang paling tidak dosanya paling kecil di antara kita semua. Beliau itu tenang. Justru dia bikin kita berdosa. Kita ngomong sama dia bahwa ada dosa aja. Pengen ngomongin ya? Dia bener. Dia mah dia ngomongin itu kagak denger. Dengar. Pak Bolot, saya ingin tanya apa menurut Pak Bolot pandangannya? Apakah yang dilakukan Daus ini settingan atau memang betul-betul kejadian ini? Bukan settingan. Sekian dan terima kasih. Mungkin Pak Denny melalui wanita cantik ini. Oh iya, boleh. Oke. Oke. Nah, ini come in. Nah, coba ngomong dulu. Dibisikin aja. Yes. У вас очень красивые глаза. Benar. Kagak ngerti lu mah. Emang ngerti? Ya, apa katanya itu? Semua juga nggak ada yang ngerti nih. Iya. Lalu ngerti? Gua aja kagak. Как ваши дела? Как поживаете? Kakus. Как ваши дела? Как ваши дела? Gus lagi. Kakus dia hilang. Kagak ada. Siapa yang mau maling kakus? Bener nggak? Coba bener nggak settingannya ini? Iya, mangga calik. Mangga calik. Oke. Dia bahasa Sunda. Ayo,
Pak Bolot. Pakai ditanya lagi. Gua cuma ngomong settingan atau bukan Bener, itu bener. doang sebenarnya. Bener. Pak Anda Jarwo. itu seorang Pak Jarwo. bos di sini. Iya, ha. Ini kesalahan Anda. Pak ini. Jarwo, bener. Jangan pernah bertanya sama orang nih. Pak Jarwo, sebetulnya sesungguhnya siapa yang paling nggak bener adalah dia yang terus Jangan nanya. ikut campur. Duduk. Udah, duduk aja. Ini persoalan kita bertiga, ini persoalan kita bertiga. Duduk, Ini, duduk. duduk aja dulu, duduk. Duduk. Ini Pak Jarwo, saya setuju dengan Anda. Ini masalahnya di dia, nanya terus. Nah iya. Udah sana-sana lagi lah. Tapi gue pengen tanya satu, itu settingan atau memang beneran? Udah susah, itu udah susah ditanya. Itu apaan? Udah. Jangan sampai. Udah, duduk aja dulu. Ini jangan sampai forum ini kita jadikan kita juga walk out nanti. Ngapain kalau kita misalnya jadi walk out? Bener nggak? Lama-lama jadi forum pencaksilat nih. Iya, benar. Kan lama-lama kita bisa stroke, bener deh. Benar. Sudah Mudah-mudahan jadi aja. Oke, bisa kita kembali lagi ke Ya, ke topik permasalahan Topik ini. masalahnya Ya. coba. Dari segi hukum sebenarnya diperbolehkan nggak kita melakukan settingan atau ya kalau misalnya beneran kan di kasus tuh misalnya. Iya, tidak ada masalah sih sebenarnya. Coba aja di atas. Astagfirullahaladzim. Kau udah nggak nanya, lihat gua ada. Ini orang. Pak Jarwo. Hei, Pak Jarwo. Sabar. Pak Jarwo. Gua kan udah nggak nanya, Udah, tapi jangan, dia jangan. jawab. Jangan sampai pakai kekerasan, Pak Jarwo. Enggak, ama. Udah. Jangan pakai kekerasan. Udah ngapa nimpalin dulu? Udah, ini. Ya, bukan berantem dia. Udah. Pisahin. Ini yang pisahin. Udah. Udah. Pak Bolot, duduk aja. Duduk aja dulu, biarin. Orang berantem gara-gara lu ngapain pisahin? Udah, jangan cengeng. Udah, duduk, jangan cengeng. Udah, Mak, sana dulu, Mak. Sana, udah. Jangan Pak Bolot, ini, Pak Kuat, ini Udah, sebetulnya. nolak lagi nih, Jangan. lagi. Duduk. Untung ada gua. Duduk. Udah. Ya, kita akan lanjutkan tentu saja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK Indonesia Lawak Club. Jadi Kos Buster. Junaji Winarko. Jadi Setiawan. Kalau Bolot? Bolot teman saya juga tuh. Haji Nawi kan. Boil kali ya. Haji Suheb. Dewi Persik. Dewi Muria Agung. Dewi Mulyani. Iya. Bener ya? Kan dangdut. Ada Dewi Yuliani. Yulia Rahmawati. Iya kan? Yulia Rahmawati. Mulia Rahmawati. Namanya? Iya. Namanya jauh sih kayaknya. Firdaus ya. Saya kira iPad mini. Muhammad Firdaus. Jarwo Wijayanto. Yusuf Kala ya? Buat Jarwo Pot itu tahu kan yang mana? Jarwo Pot. Aku nggak pernah tahu sih. Aku juga nggak tahu. Iya, nggak pernah tahu sih. Iya, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang mengenai yang namanya eksistensi dari nama. Apakah nama juga berpengaruh misalnya dari nama aslinya? Kadang-kadang ada yang dibuat jadi bagus namanya. Tapi terkadang-kadang juga ada yang jadi malah jadi jelek. Yang penting adalah cepat diingat kalau kita lihat. Nah, contohnya seperti JK. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Hengki Kurniawan. Jauh banget. Nama asli Sujarwo. Nah, oh namanya Sujarwo. Iya, awas lo Ki, komentar awas. Jadi ditambah karena nama panggilan Sari di Jarwo, terus karena ada peran kemarin sebagai Pak Yusuf Kala JK, maka ditambah Kuat. Kuat. Jadi Jarwo Kuat supaya untuk kesehariannya, kemudian karirnya terus bertambah kuat, begitu maksudnya. Makanya jadilah namanya. Buat motivasi aja itu sebenarnya. Motivasi, dan itu baru beberapa lama ya, bukan yang dari awal-awal seperti itu. Namanya kan baru kan, itu Ya, Jarwo baru. Kuat itu. Ya, semenjak tahun berapa ya? Tahun 2006. Ya, sekarang mungkin dari masyarakat mungkin ada tanggapan ya, dengan apa yang kita bahas ini. Silakan dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa
Ini ada dari masyarakat, dari Esa Unggul juga. Silakan. Ini saya mau nanggepin sensasi ini nih, Mas Yang Daus. Mas Daus. Saya pertama ngeliat tuh waktu sama Rini waktu itu ya di acara pencarian bakat. Rini. Ini yang pesek itu. Rini S. Bonbon. Rina kali. Ya, Rina. Rina. Waktu itu. Rina yang pesek, kalau Rini yang pesek. kicik. Terus kalau yang saya lihat sebenarnya nggak apa-apa, Mas Denny yang nyari sensasi itu bagus sebenarnya. Ya, jadi setuju ya. Terus kalaupun selingkuh juga, misalkan selingkuh ya Mas Daus ya, mudah-mudahan enggak ya. Kalau selingkuh juga nggak apa-apa, namanya laki-laki kan normal, sering tergoda gitu. Ini masyarakat kok kenapa gitu pada ribet? Kenapa kaget? Kenapa bingung kalau Daus selingkuh? Emangnya selingkuh aja apa tuh hokben? Kan enggak gitu kan? Kan selingkuh sama manusia juga, ini nggak apa-apa lah harusnya. Lagian Daus ini juga salah satu artis favorit saya dia. Oh, seneng tuh dia. Tepuk tangan dulu dong, Bud. Tuh. Ini Mas Daus ini pasti kalau lagi istrinya itu sayang banget. Ini kalau mandi nggak perlu pakai shower. Hah? Nggak perlu pakai shower. Iya, benar. Cukup dia ini semprotan setrikaan. Cerut-cerut. Gitu tuh. Semprot gini ya. Selanjutnya, ya silakan. Awe ya, nama saya Awe. Saya ini ketua Karang Taruna dari kampungnya Haji Bolot. Oh, di mana tempatnya itu? Di Jombang ya bang ya. Jombang. Jadi ya saya ketua Karang Taruna, anggotanya ada banyak, ada 2. Ya. Banyak kok 2 sih. Lu Jombang Jambing ya kayaknya nih ya. 2 bang. Lu berapa bang? Itu kan belasona tulisin 2 dong. 2 bang. 2 yang satu saya, yang satu hamster kebetulan ya. Tapi kalau menurut saya daripada bikin sensasi, mendingan itu bikin ketupat. Kenapa? Karena enak, suasana lebaran. Saya senang suasana lebaran itu. Karena di lebaran itu banyak lagu-lagu yang menyejukkan hati, kayak lagunya Bimbo itu. Ya. Ada anak beratnya kayak bapaknya. Nah, itu enak banget. Saya suka Daus maksud lu? Maksud lu Daus? Maksud lu Daus ya? Bukan. Oh, lu diomongin lu. Ngebahas gue lagi nih. Bukan. Coba nyanyi lagunya. Tapi saya mau usul juga nih. Mau usul juga ke Mas Daus nih, Mas Daus Mini nih ya. Ini kira-kira kayaknya ada prospek bagus untuk bikin usaha. Apa tuh? Siapa? Mas Daus Mini nih. Bikin usaha jual koper. Nanti mereknya jadi mini koper. Kayak mobil dong. Bos, tapi emang ada lagi yang mau nyela, gue tunggu. Terbuka ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya ini Bang Denny, saya ini Bang Denny. Dari suaranya, kayaknya dari Parahyangan ya. Betul sekali Bang. Ya, betul. Kemarin saya habis bareng sama ini Oki, habis bareng Oki di KTT APEC. Oh, APEC di Ambon. Apa tuh di Ambon? Di Bali. Konferensi tingkat tinggi pengacara ecek-ecek. Oh iya. APEC itu ya? Iya. Dihadiri oleh 20 pengacara saja. 20 pengacara? Jadi kemarin saya bareng sama Mbak Oki ini. Berdua ya? Saya kalau sama Laik Daus ini, saya nggak mau memuji. Ini namanya dulu diperkenalkan. Oh, nama saya. Nama siapa, Lai? Nama saya. Sabar dulu. Ini kecil-kecil gigit ini kayaknya ini. Masuk barang tuh kan. Jadi nama saya itu Boris Thompson Manulang. SH belakangnya. SH, sarjana hukum. Iya pasti, sama saya juga Oki Purba. Oki Purba. Pura-pura Batak. Dia beneran kayaknya. Kalau saya kalau saya memang betul ini. Saya kalau untuk Mas Daus ini saya sangat setuju. Saya ini rezeki dia ini, biarpun dia sebenarnya selingkuh ataupun bukan, ada 2 cewek atau bukan, itu rezeki dia. Iya. Mungkin ada sesuatu yang bikin Mas Daus ini plus, ya. Misalnya? Mungkin, mohon maaf Mas Daus ya, mohon maaf. Mungkin badan agak mini, cuman kayaknya konsistensi itu plus kayaknya itu. Ini kayak pijat aja ada plus. Oh bukan. Karena yang penting itu bukan ukuran, bukan apa. Yang penting konsistensi. Konsistensi? Kalau konsistensi itu kayak jarum obras kan semua orang juga senang itu. Mungkin maksudnya bukan plus kali, pilus kali ya, kacang kecil itu ya. Lah, plus ini plus. Udah plus pilus juga. Lu udahan. Gantian. Ini plus kalau Bang Daus. Dan satu lagi yang saya tanggapi konsistensi. Saya hanya ada 2 poin saya ini. Yang satu tadi Mas Daus. Yang satu lagi Lai Ipul ini saya nggak kurang suka. Yang mana nih? Lai Ipul. Kenapa Bang? Oh, Bang Lai Ipul ini dia menyulitkan kaum kami, apalagi daerah saya, untuk mencari nafkah. Loh, kenapa? Dia tiap beres ngomong nyanyi terus itu kan kerjaan kami. Oh gitu ya? Iya. Iya. Sudah mulai membahas. Ini yang terambil ya, iya betul. Iya,
Saya kurang senang dengan tingkah lakunya yang seperti itu. Kan pekerjaan orang kami ini udah sulit ini, Pak. Iya betul, apalagi diambil lah. Nyanyi aja sampai diambil sama dia. Betul, apalagi kan masa kriminal lagi. Iya. Iya kan? Wah, enggak, kalau orang kami memang sering dibilang kayak gitu. Memang dunianya kalau nggak kriminal ya kayak gitu-gitu pasti. Sampai ada dibilang orang Batak kalau sendirian ngapain? Jadi tukang tambal ban. Iya. Kalau berdua? Berdua supir angkot sama kenek. Kalau nggak main catur ya. Kalau bertiga tambal ban. Tambal ban. Iya. Satu tambal ban, dua lagi nebar paku. Aduh, gua balik lagi kirain gua ternyata. Cukup sekian aja Bang Denny dari saya. Cukup sekian aja. Cukup sekian. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Ini saya mau nanya, inspirasinya dari mana sih Bang Ipul? Tiap-tiap hampir di mana-mana ini kayak seperti film-film India ya. Lagi ada apa loh, tiba-tiba dia nyanyi gitu kan. Sampai saya pernah melihat juga film India itu ceritanya tentang kebanjiran. Sampai lagi banjir aja kelelap dia masih nyanyi. Tetap aja nyanyi, gila ya. Ini Bang Ipul tuh inspirasinya dari mana Bang Ipul? Inspirasinya dari mana? Tiba-tiba nyanyi gitu. Tapi memang kadang-kadang ngepas loh. Nyanyi itu apa yang dia lagi omongin tepat dengan lagunya. Menurut dia, menurut orang lain sih enggak. Stop perdebatan. Stop pertengkaran. Mari kita bersama-sama perdebatan. Perdamaian. Iya. Ini dari mana inspirasinya? Emang kebetulan saya kan penyanyi. Ya kebetulan itulah dia. Kalau kita nyanyi dengan hati, akan menginspirasikan sebuah lagu. Nyanyi dengan mulut dong Pak. Nyanyi. Ya maksudnya dengan perasaan gitu, dengan perasaan. Jadi kalau kadang-kadang pas aku lagi ada orang ngomong apa gitu, tiba-tiba memang pas ada lagunya sesuai dengan apa yang diomongkan, gitu. Dan memang saya orangnya tiap hari nyanyi terus, kalau di rumah juga nyanyi. Oh di rumah juga sering nyanyi ya? Aku mau mandi, aku nyanyi. Aku mau makan, aku nyanyi. Lu kapan mandi apa makannya, nyanyi mulu? Tapi kalau dibilang bahwa nyanyi itu merupakan profesi yang bisa dilakukan di mana saja. Untung saja pada Bang Ipul yang bisa di mana-mana nyanyi karena dia atau beliau itu seorang penyanyi. Coba kalau tukang beca, apakah di rumahnya ngebeca? Iya betul, enggak juga ya. Berat kan. Itu artinya mungkin ini kali ya Bang Jo ya. Itu artinya memang penyanyi asli pure. Karena kadang-kadang ada orang berprofesi aslinya bukan penyanyi, memaksakan diri jadi penyanyi. Jadi penyanyi, ya itu maksud lo gue gitu, maksud lo siapa gitu loh. Ada lagu lo gimana? Lagu lo gimana? Kamu player, pusing aku jadi. Maksud lo gue, lo maksudnya gue. Oh itu lagunya kamu ya? Lagu saya Pak. Aku paling terkesan itu Jan. Ya, itu kayak, itu betul sekali saya setuju. Setuju dengan Bang Ipul. Ini kelihatan kalau seorang bukan penyanyi menyanyikan sebuah lagu. Jadi dia bukan banyak desain seksi, tapi seperti makan cabai. Penyanyi, maaf nih penyanyi. Yang mana juga nih kita lagi masih mudanya. Putus sama Nori. Hah? Manori? Wah, dia mah. Manori nyanyi coba ya sebelum saya tanya lagi. Tanya-tanya nyanyi apa saya nyanyi apa? Nyanyi apa lagu apa? Pokoknya diimpus aja dia nyanyi. Diinfus masa nyanyi. Nah. Ayo lo. Budak. Diimpus bukan nyanyi. Diimpus bukan nyanyi. Diimpus aja dia masih nyanyi. Diimpus nyanyi. Nih, Ini Yuni Sara sama Rapi lagi berantem nih. Iya, yang mana gak foto sama dia suara mah. Lu jangan denger nama budek. Mau suara apa? Jangan denger nama budek. Mau suara kunyuk? Sekarang ini kita akan kesimpulan. Iya. Kesimpulannya, kira-kira Pak Jarwo, ya. Kita melihat kesimpulan. Menurut Pak Jarwo, kesimpulan dari apa yang kita bahas ini, sebenarnya kalau disebut perlu juga enggak ya, disebut enggak juga enggak ya. Makanya memang percuma kita ngomong sebenarnya. Tapi moga-moga ada hasilnya ya. Paling enggak hasilnya yang enggak lah gitu ya. Ya. Menurut Pak Jarwo, bagaimana mengenai sensasi untuk para artis itu?
Kalau memang aromanya terasa tidak perlu nih acara aja udah saya nggak perlu ngomong kali ya. Iya betul, betul saya pikir juga begitu. Jadi ada beberapa catatan yang saya lakukan tadi. Ya. Seorang artis itu melakukan sebuah sensasi itu berbeda-beda. Betul. Ada misalnya salah satu contoh dengan melakukan eksploitasi tubuh. Eksploitasi. Duduk. Ngajarin, pakai ngajar. Eksploitasi. Ada sensasi dengan melakukan eksploitasi tubuh. Nah ini termasuk artis bonek ini. Bonek tuh maksudnya bondo nekat. Body nekat. Oh karena bodinya bagus berarti ya? Karena nekat membuka pakaiannya di depan umum. Sebenarnya sekarang trennya adalah bukan membuka semua pakaian, tapi sedikit aja sebenarnya. Sedikit, jadi boleh kalau sedikit. Contohnya, buka sitik, jos. Buka dikit, jos. Iya. Kemudian yang kedua, ada orang ingin populer dengan melakukan sebuah sensasi dengan cara narsis. Tapi ada juga orang melakukan narsis dengan secara berlebihan. Istilahnya adalah narsisme disorder. Narsisme disorder. Narsis yang berlebihan. Dan ini berakibat akan buruk jadinya. Bisa-bisa dia nggak dapat order. Bukannya menjadi Spiderman, malah menjadi sepi order, men. Oh. Bukan Spiderman, kan kalau sudah terjadi akibatnya akan buruk kan. Spiderman. Ya, narsis sudah menjadi bubuk. Ini kok diem aja nggak ada yang ngomong? Ini lagi ngomong. Ini dari tadi dia lagi ngomong. Ini ngomong. Boleh lagi pada melongo aja. Pak Bolot, dia lagi ngomong barusan. Ini kelihatan nih. Ini lagi ngomong. Kita diundang, masa begitu sampai ngomong agak ada. Tadi ngomong. Dia lagi ngomong. Masukin mic. Sekali-sekali dong tanya dia. Nih. Udah barusan. Aduh. Nah sekarang Pak Bolot gilirannya. Bagaimana menurut Anda? Nah gini dong. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini kan anak gua anak Karang Taruna. Ya. Ya benar-benar dia adalah memperbaiki atau mendukung sebagaimana di desa sendiri. Coba, ya enggak? Ini kejadiannya jam berapa tuh? Pada waktu hari Minggu. Ya, turun ayah ke kota ya. Begitu dikerahkan kerja bakti, jalan-jalan. Interupsi. Daripada ngabisin kaset, mending kita cut aja nih. Gimana? Ngabisin kaset loh dia kagak nyambung. Nah, setuju. Yakin kan? Saya yakin sekali apa yang dikatakan oleh Pak Haji Bolot ini pasti tidak ada gunanya untuk kita semuanya. Lebih baik kita hilangkan saja yang buruk dan kita ambil yang baiknya. Jadi pada prinsipnya settingan mau seperti apapun, asal jalannya baik itu sah-sah saja. Asal jangan merugikan orang lain. Jadi sampai ketemu lagi di ILK minggu depan. Indonesia Lawak Club.